Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun di tempat ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, teriring doa jazakumullahu khairan katsira, saya sampaikan kepada Qaimul Masjid Umar yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya secara pribadi datang ke masjid ini baru 2 kali. Dan terakhir saya datang ke masjid ini itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan ketika itu saya datang ke tempat ini untuk menyampaikan khutbah Jumat. Itu pun untuk menggantikan mertua saya yang berhalangan hadir karena sakit. Saya adalah menantu dari Al-Ustadz Emon Sastranegara, Allahu Yarham. Dan saya merasa sangat bahagia malam hari ini bisa hadir di tengah ibu dan bapak sekalian. Ibu dan bapak sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya termasuk orang yang tidak bisa menyampaikan pesan kebaikan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, ibu dan bapak tidak usah risau. Insya Allah pada pukul 9 pengajian ini sudah selesai. Ya. Oleh sebab itu saya mohon sebelum pukul 9 tidak usah ada batuk-batuk yang tidak jelas yang ditujukan untuk menghentikan tausiah ini. Yang kedua, ibu dan bapak yang saya muliakan, hari ini saya diminta oleh Qaimul Masjid untuk menyampaikan materi terkait pola asuh terhadap anak-anak kita. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz, bahwa anak itu di dalam perspektif keyakinan ajaran agama Islam itu bukan hak milik. Saya ingin mengajak kita semua terlebih dahulu untuk memastikan cara pandang kita terhadap anak kita itu tepat. Anak itu bukan hak milik. Anak itu titipan. Saya dikaruniai anak tentu melalui istri saya dari Allah Subhanahu wa taala, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keempat buah hati saya itu adalah titipan dari Allah dan keempatnya bukan milik saya. Kenapa hal ini harus saya utarakan terlebih dahulu? Agar cara kita melakukan pendidikan terhadap anak itu bisa tepat. Saya berikan contoh yang sederhana agar kita lebih mudah memahami hal ini. Setahun yang lalu saya diminta oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu untuk mengurus kasus human trafficking. Human trafficking itu jual beli manusia. Pada saat itu ada 3 anak perempuan di bawah umur asal Jawa Barat yang dijual sebagai pekerja seks komersil untuk masyarakat yang berada di Papua Barat. Setelah kemudian saya melakukan proses pencarian dan menjemput ketiga anak itu, kita bawa ke Bandung.
Lalu kemudian kita melakukan pendekatan kepada 3 anak tersebut. Dan yang paling membuat saya terkejut adalah dari ketiga anak itu ada 1 anak yang secara syah dan meyakinkan dijual oleh ibu dan bapaknya sendiri. Kenapa ada ibu dan bapak menjual anaknya? Alasannya sederhana, karena anak dipandang sebagai hak milik, tidak dipandang sebagai titipan. Contoh lain, saya mau tanya dan tolong jawab dengan jujur. Kalau ibu dan bapak dititipi anak tetangga, lalu anak tetangga itu di rumah bapak, dina bahasa Sunda nama kakalacatan, naik turun kursi. Pertanyaan saya, ibu dan bapak berani nggak mencubit anak tetangga itu? Kenapa tidak berani? Karena anak itu dimungkinkan kalau dicubit ibu dan bapak akan lapor kepada ibu dan bapak kandungnya. Dia akan ngomong kurang lebih seperti ini, mah tong dititipkeun deui kasih ibu eta, tadi diciwitan wae. Sekarang saya memberikan pertanyaan kedua. Kalau anak ibu dan bapak baong di bumi kakalacatan naik turun unggah karena kursi sok diciwitara. Kenapa dicubit? Karena perspektifnya itu anak kita. Oleh sebab itu dari mulai hari ini ke depan, pahami bahwa setiap anak yang terlahir di keluarga kita itu adalah titipan, dan kita di yaumul hisab tidak akan bergerak kaki kita menuju ke dalam surga sebelum kita menjawab seluruh pertanggungjawaban kita terhadap anak-anak yang terlahir di rumah tangga kita. Ini bagian pertama. Di bagian kedua, Al-Quranul Karim yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, itu memberikan predikat yang melekat pada diri anak-anak kita. Predikat yang pertama yang melekat pada diri anak kita adalah zinatun, perhiasan. Anak-anak itu perhiasan. Makanya coba kalau ada orang sudah menikah belum dikaruniai anak, itu terus dalam tanda petik diintimidasi dengan pertanyaan, bati to sabaraha, siga jual beli. Dan yang paling repot sebetulnya bukan mereka yang sudah menikah tapi belum punya anak, tapi anak muda yang terlihat keren tapi belum punya jodoh. Itu lebih mengkhawatirkan sebetulnya. Ya. Ya. Ibu dan bapak, anak itu zinatun, perhiasan. Anak seperti apa yang bisa menjadi perhiasan kita adalah anak-anak yang merupakan generasi prestatif. Saya kasih contoh. Kalau ibu punya perhiasan, kalau saya punya perhiasan, biasanya perhiasan itu ditampakkan. Kalau anak kita berprestasi, kita selalu menampakkan anak kita. Anak kita jadi juara tahfidzul Quran, hafal Quran 30 juz. Ketika ia naik ke atas pentas, kita lalu kemudian berbisik kepada orang yang ada di sekitar kita, tuh tingali pun anak hafalan Quran 30 juz, padahal abdi nyalira juz 30 ge teu apal. Dibanggakan. Beberapa tahun yang lalu saya menjadi relawan kemanusiaan untuk gempa Lombok. Saya termasuk asatid yang 6 kali berturut-turut datang ke Lombok untuk menyampaikan bantuan dan membangun 3 masjid tahan gempa di sana. Ketika saya mencoba datang ke Lombok bagian utara, di Lombok bagian utara itu ada sebuah kecamatan tempat Zohri, anak muda yang jadi juara lari tingkat internasional. Dan Bapak Ibu tahu, jangankan orang tuanya,
Setiap supir angkot yang saya naikin, saya tanya siapa Zohri, dia katakan ada yang mengatakan itu keponakannya, ada yang mengatakan itu tetangganya, ada yang mengatakan itu sahabatnya. Kenapa seperti itu? Karena Zohri generasi prestatif. Oleh sebab itu, pastikan kita mendidik anak kita dengan benar agar ia bisa dibanggakan. Sebaliknya, kalau anak tidak jadi generasi prestatif, banyak orang tua yang menyembunyikan anaknya. Saya kasih contoh, di sekolah ada anak nakal sekali. Dari 24 hari dalam 1 bulan anak itu harus masuk, anak itu hanya masuk misalkan 8 hari, selebihnya bolos. Diumumkan oleh kepala sekolah, anak yang paling banyak bolos adalah si fulan. Orang tuanya sendiri itu berbisik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Eta teh budak sahanya. Padahal budakna. Kenapa seperti itu? Karena anaknya tidak mampu menorehkan prestasi. Oleh sebab itu sekali lagi, yang pertama, anak itu punya predikat zinatun. Yang kedua, anak itu punya predikat fitnatun. Fitnatun itu ujian. Anak kita itu nguji banget. Makanya syarat menghadapi ujian itu kita harus sabar. Coba lihat anak-anak kita, perilakunya unik. Pak, mohon maaf, itu putranya. Coba, bapaknya bawa putranya ke masjid agar sama-sama ikut kajian. Anaknya sudah ngantuk dan tidur di pangkuan bapaknya. Saran saya, bapak nggak usah membangunkannya. Karena tugas anak jam segini itu memang tidur, bukan kajian. Sepanjang saya jadi asatid, saya tidak pernah menegur anak-anak kalau anak-anak gandeng di masjid. Bapak Ibu boleh cek rekaman pengajian saya. Saya nggak pernah negur anak-anak yang nakal di masjid. Begitupun saya tidak pernah menegur sepuh yang tertidur ketika saya menyampaikan tausiah. Saya tidak pernah tegur. Alasannya apa? Umar bin Khattab pernah menyampaikan ciri khas dari akhir zaman adalah ketika masjid kehilangan celotehan anak-anak. Di masjid teh bau nate bau minyak angin, lain minyak telon. Lamun masjid bau keneh minyak telon, berarti itu tanda zaman masih akan panjang. Kenapa? Anak-anak masih mendapatkan ruang di dalam masjid. Tapi lamun masjid nges bau minyak angin, timimiti imam tepikeun ka makmum tepikeun ka OB masjid aki-aki kabeh, itu ciri akhir zaman. Makanya Masjid Umar ini, muazin itu harus anak muda. Kabayang atuh subuh keur teh aya nama subuhna jam 4. Nu adan aki-aki. Suarana teu jelas. Rek sumanget kumaha. Oleh karena itu pilih nih anak-anak muda yang suaranya lantang, sehingga orang tertarik ke dalam masjid. Pak Abu, kenapa saya nggak pernah tegur anak-anak yang kemudian dalam tanda petik main-main di dalam masjid? Karena bagi saya kalau ada anak nakal di masjid itu bukan kejahatan, itu kenakalan. Saya dulu dibesarkan di sebuah pesantren tradisional di Tasikmalaya. Kalau usum taraweh, saya itu memilih saf paling belakang. Kenapa paling belakang? Karena kalau agak depan sedikit, sarung saya diporosotkan. Kenapa saya milih yang paling belakang? Agar saya merosotkan batur, kan gitu. Sampai kapan perilaku buruk itu berlangsung? Hanya sampai saya kelas 3 SD. Jadi sekarang tenang, kalau saya jadi makmum di tempat ini, saya tidak akan merosotkan sarung batur. Coba acungkan tangan di sini. Siapa yang sejak umur 5 tahun sholatnya khusyuk? Aya budak 5 tahun sholat taraweh 11 rakaat. Ti rakaat pertama tepikeun ka 11 khusyuk. Allahu Akbar. Tungkul ningali tempat sujud.
Bagi saya kalau ada anak di bawah 5 tahun sholatnya seperti itu, tolong dicek kepada psikolog. Ini serius. Sabab budak mah moyeg adatna. Oleh karena itu kalau ada anak kecil bermain di masjid, antep. Tapi lamun ayah bapak-bapak umur 50 tahun masih morosotkeun sarung batur, gaplok. Fitnatun anak itu. Pak tahu nggak Pak? Anak bapak yang sekarang sedang bapak pijitin kakinya itu, alam bawah sadarnya itu akan merekam apa yang terjadi hari ini. Kelak di suatu ketika alam bawah sadarnya itu akan mengingatkan pada dirinya sendiri. Saya dulu usia saya di bawah 5 tahun, saya dibawa ke masjid oleh bapak saya. Dan oleh sebab itu kenangan itu akan hidup pada dirinya, dan ia insya Allah suatu saat akan menjadi ahli masjid. Makanya saya sering berbagi pola asuh saya pada anak laki-laki saya. Seluruh anak laki-laki saya yang usianya sudah cukup, bimakna kakinya sudah bisa menapaki tanah dengan sempurna, dari mulai mereka kecil sampai hari ini, setiap pukul 3:30 pagi saya ajak ke masjid. Saya bawa ke masjid. Saya ajarkan pada Adfar dan Azri. Sekarang Adfar sudah mulai kelas 2 SMA. Saya katakan, kenapa kamu sejak kecil papa bawa ke masjid, meskipun itu pukul 3:30 pagi, karena bapak ingin menanamkan pada dirimu, kamu itu laki-laki sejati, yang hendak kemudian karena dingin kamu menahan langkah kakimu menuju masjid. Pan sok aya pamuda nu pika sebelen. Kunaon teu ka masjid tadi? Tiris. Hari pas malam minggu jam 10:30 karak balik pemotoran. Tas di mana? Jalan. Tiris teh? Henteu. Nah isia. Naik motor teh tiris, hari ini ke masjid tiris. Sorry to say ya, ini untuk anak-anak muda nih. Anda itu gimana mau punya jodoh, mau bangun rumah tangga, kalau bangun sholat subuh saja susah. Sok nu jomblo rajinan sholat subuh. Kumaha lamun jomblo wae takdir. Anak itu fitnatun. Gimana cara menyelesaikan ujian? Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Kalau anak nguji kita, lakukan 2 hal. 1 sabar, 2 sholat. Mendidik anak itu harus sabar. Nah, nun mati menghadapi huruf kaf itu ikhfa. Contoh, in kuntum ta'lamun. Ku budak teh kieu. In kuntum ta'lamun. Nah, nun mati menghadapi kaf ikhfa. In kuntum ta'lamun. Terus we tepikeun ka 10 kali. Ulah teu sabaran. Pada cek budak teh in kuntum ta'lamun. Nah, in kuntum ta'lamun ya. In kuntum ta'lamun. Aisyah in kuntum. Nggak bisa gitu. Ya, coba tanya nih sama guru-guru TPA yang ada di sini. Sama rukna babari minterkeun murang kali bapak ibu teh dah hese atuh. A ba ta. Ba itu kayak perahu, titiknya 1 di bawah. Ngerti? Ngerti. Ini apa? Tak. Cek manehna. Ini teba kan perahu, titiknya di bawah. Jadi ini apa? Ba. Balikan deui. A ta. Perlu sabar. Dan saya maya punten nih. Saya ini kebetulan S1-nya pendidikan. Dan saya senang nulis artikel pendidikan. Saya itu termasuk orang yang tidak terlalu percaya metodologi pembelajaran yang dipercepat. Contoh hafal Al-Quran 30 hari. Bisa ilmu nahu sorof dalam waktu 6 jam. Kumaha carana? Tapi sangkan payu dibikin metode-metode seperti itu. Saya mencoba konsep jarimatika di sekolah yang saya dirikan. Setelah 2 tahun saya evaluasi.
Pada tahun ketiga saya kembali mempergunakan metodologi ayah dan ibu saya ngajarin saya perkalian dengan menalar seperti raraban. Hiji kali hiji, hiji kali dua, terus. Dan ternyata pola pendidikan yang betul-betul menghadirkan kesabaran itu jauh lebih bisa napal di anak-anak kita, diterima oleh anak-anak kita ketimbang yang instan. Oleh sebab itu, ikhwatu iman yang saya muliakan, sabar. Yang kedua, kalau anak menguji kita, sholat. Kenapa sholat? Karena anak itu titipan Allah. Kalau ada apa-apa dengan anak kita, laporin ke Allah. Ya Allah, ini titipanmu. Sampai sekarang ya Allah, dia itu surat Al-Kautsar hayu we teu bisaeun Gusti. Abdi teh atos ngabulang mah tapi budak teh hese wae. Laporan sama Allah. Ibu punya anak sudah pemuda tapi sulit berangkat ke masjid. Ibu tiap hari sudah nyuruh anak ibu dan bapak berangkat ke masjid. Kalau masih susah, laporin sama Allah. Bersujud kepada Allah di sepertiga malam terakhir melalui sholat tahajud kita. Minta sama Allah, ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Tolong bukakan pintu hidayah sehingga ia akan ringan melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Biasakan dia. Yang ketiga, anak itu disebut aduwun. Aduwun itu apa? Musuh. Ayah budak nu ngamusuhan bapana? Ayah. Contohnya saha? Kan'an anak Nabi Nuh. Kan'an mapa ya Allah budak tehnya bawongna teh luar biasa. Kan'an itu musuh. Bayangkan saja ketika sang ayah membuat bahtera di atas bukit, itu yang melakukan agitasi dan provokasi terhadap masyarakat di saat itu bukan orang lain tapi putranya sendiri. Anaknya itu turun ke bawah lalu kemudian memberikan agitasi dan provokasi. Tuh tingali bapak saya. Bakat dakwah teu meunang wae umat jadi gelo. Bayangkan saja, Nabi Nuh itu usianya kurang lebih 900 tahun. Diangkat jadi nabi dan rasul pada usia 450 tahun. Dakwah 450 tahun yang ikut ke dalam bahtera. Menurut sejumlah mufassir, jumlahnya hanya kurang lebih sekitar 80 orang. Sok ayeuna di dia sabaraha urang. Makanya ketua DKM sakieu nama keren. Nabi Nuh mah 450 tahun, yang naik ke perahu 80 orang. Saya mau tes nih pengetahuannya. Ada yang naik ke perahu waktu zaman Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Nabi Nuh hanya manusia? Binatang diajak naik gak? Tumbuhan diajak naik gak? Binatang apa yang tidak naik? Binatang apa yang tidak diajak naik? Apa? Tuh pinter. Ikan. Manya parahu teh dicaian heula. Laukna ditaekeun. Kan bahaya yang mengintainya juga air. Kan'an itu jahat banget sama bapaknya. Tapi coba lihat, ketika Kan'an naik ke atas bukit, Nabi Nuh sudah ada di bahteranya. Lalu kemudian terlihat sebagian air itu sudah menjilati kakinya Kan'an. Dia tetap berlari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak menjauhkan bahteranya, tapi justru mendekatkan. Iya sabarna kolot. Dimusuhan ku budakna, disebut gelo ku budakna, tapi untuk kepentingan dakwah ia tetap bersabar. Didekatkan perahunya, didekatkan bahteranya kepada Kan'an. Lalu kemudian dalam Quran surah Hud ayat ke-42, Nabi Nuh lalu kemudian mengatakan, "Ya bunayyarkab ma'ana." Wahai anakku, mendekatlah pada bapa. Wala takum ma'a minal kafirin. Dan janganlah kamu beserta dengan orang-orang yang kafir.
Diajakan ku bapak. Kenapa saya perlu menceritakan kisah ini? Agar bapak dan ibu tidak mudah patah hati. Budak teu daek wae salat, geus ti mimiti ayeuna mah tong aku inung jeung bapak. Budak teu daek ngaji wae, geus ti mimiti ayeuna mah tong wauh ka ibu ka bapak. Siapa di sini yang ketika nyuruh anaknya salat disebut oleh anaknya sebagai orang gila? Teu kitu budak urang. Oleh karena itu sabar. Saya bangunin anak laki-laki saya setiap pukul 3:30 pagi itu dengan cinta. Tangkepan budak teh. Gugah yuk. Terus we. Kapan itu berakhir? Saya melakukan itu tahunan yang lalu. Karena setelah beberapa tahun anak diperlakukan seperti itu, tanpa saya kemudian harus menyuruh anak-anak saya bangun pukul 3:30, ia punya jam kehidupan. Setiap pukul 3:45 ia sudah bangun. Bagi saya penting melakukan itu dengan penuh kesabaran. Karena saya sadar nanti di yaumul hisab saya akan ditanya. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang keempat, predikat anak itu qurrata a'yun. Kalau kita punya anak macam begini, kalau kita lihat anak kita itu meneduhkan dan menenangkan. Bapak-bapak di pekerjaan banyak sekali persoalan, datang ke rumah lihat anak qurrata a'yun, seolah permasalahan bapak itu hilang. Kenapa? Karena ngelihat anak-anak tumbuh dengan soleh. Anu ripuh, bapak-bapak dan ibu-ibu di luar punya masalah, punya anak yang aduun. Akhirnya rumah tangga itu kehilangan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Sakinah itu akar katanya seakar kata dengan sakanun yang artinya rumah. Oleh karena itu dalam sejumlah kesempatan saya sering menyampaikan ciri keluarga sakinah itu adalah ketika setiap orang yang tinggal di rumah itu selalu merindukan untuk pulang ke rumah tersebut. Jadi gak nyaman kalau di luar rumah itu. Ieu mah di luar imah mani geulih seungit. Cakakak cikikik jeung babaturan. Tapi kalau kemudian sudah masuk rumah, wajah dilipat, pakaian diubah jadi daster. Jaba daster tehnya baunya bolong. Gimana coba? Ini problem. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, bagaimana kita agar kita punya qurrata a'yun. Guru kita semua, Al-Ustadz Dr. Dedeng Rosyidin, ketika menyelesaikan disertasinya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentang metodologi pendidikan, Dr. Dedeng itu menyebutkan ada 3 konsep pendidikan dalam Al-Quran. Pertama, beliau menyampaikan pendidikan itu harus memiliki konsep tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah itu meningkatkan seluruh potensi baik yang terdapat pada diri anak-anak kita. Konsep ini mendorong kita sebagai orang tua untuk berhusnudzon pada anak-anak kita. Seperti apapun anak-anak kita, pasti dia punya potensi. Bapak Ibu tahu, jangankan anak kita dibandingkan dengan anak orang lain. Anak saya saja yang pertama, yang laki-laki, dengan anak saya yang ketiga yang juga laki-laki, itu beda banget. Saya terbuka saja. Anak saya yang pertama itu sejak SD kelas 1 sampai SMA itu selalu jadi bintang pelajar. Prestasinya baik, prestasi akademiknya cemerlang. Apa dia sempurna? Tidak. Anak saya yang pertama itu pendiam, lebih gemar berbicara dengan buku, ngobrol dengan buku, baca buku, ketimbang dia bersosialisasi dengan lingkungan. Olahraganya nggak terlalu keren. Anak saya yang ketiga
Dari sejak kelas 1 SD sampai sekarang kelas 5 SD konsisten, rankingnya 14 dari 18 murid. Istiqomah. Saya kecewa nggak dengan anak yang rankingnya 14 dari 18 murid, jabah sekolah nate didirikan ku bapakna. Itu sekolah yang saya dirikan. Sampai kemarin terakhir wali kelasnya ngobrol dengan saya, Pak Direktur mohon maaf nih, putra bapak ini nggak bisa kami dorong untuk berprestasi. Saya merasa gagal jadi gurunya. Apa jawaban saya? Tenang we atuh, kolot nage santai. Kenapa? Karena saya lihat di anak ketiga ini dia punya potensi yang lain. Apa potensinya? Dia jago bela diri. Ia adalah kapten bagi tim futsalnya. Di sekolahnya ia dikenal sebagai Panglima Laskar SD sedunia. Erek ribut, erek futsal si eta pangharepna. Kemarin dia ujian Sufu Taisukan dan nilainya paling bagus. Dia pandai bela diri. Tapi lamun ditanya matematika budak teh loba ngahulang. Tapi kemarin ikut lomba futsal se-Bandung Raya, dia jadi kapten, keren main. Jeung sesebred wae ka batur. Da contohna Persib betul. Lamun teu beunang balna, sukuna. Kan gitu. Itu ideologi main bola Indonesia tuh gitu. Jadi lamun teu ribut teu rame. Ngalawan Persija damai-damai we. Aing mah memangna lawan Persebaya, lawan Persija mah tuh ribut. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, pada diri anak-anak kita itu punya perbedaan. Oleh karena itu temukan apa potensi yang ada pada diri anak kita. Aya budak teh olahragana teu pati hade, nyanyina silung, matematikana teu bisa, hafalan Qur'ana teu pati hade, tapi lamun mereskeun senal di masjid rapi. Apa kita harus kehilangan semangat untuk mentarbiyahi anak-anak semacam itu? Tidak. Bapak Ibu boleh cek, kalau saya datang ke Pajagalan, tempat ayah mertua saya ngajar, tempat kakak ipar saya ngajar, tempat istri saya dulu ngajar di pesantren itu. Kalau saya datang ke Pajagalan, saya ketemu dengan anak, bukan anak dah sekarang sudah jadi pemuda bahkan agak orang tua, si Kang Opa. Saya selalu mencium tangan. Lalu saya katakan sama Kang Opa, saya bilang gini, Pak, doakeun anaknya, mudah-mudahan anak bisa milu jeung Opa asup ka surga. Si Opa teh serius. Tarjana manya saya nu ngajak ustad. Saya bilang, Opa teh bager. Batur ka masjid ku si Opa sanajan hujan ge diberesan, senal. Boa-boa eta teh amal andalan. Ku amal eta hidup bisa asup surga. Jabatara menta buru. Bukankah kita itu akan masuk surga dengan amal andalan kita? Sok naon amal andalan urang? Teu bisa tausiah bisa adan atuh. Teu bisa adan, pedah kudu ngagelik, komat atuh da komat malempeng ge pantes. Teu bisa komat-komat acan, teu bisa ngimaman, jadi makmum atuh nu bener. Pan aya jelema teh konsisten, hayu we masbuk. Kan gak gitu. Apa amal andalan kita? Abdurrahman bin Auf karena ia kaya, ia lalu kemudian mengambil kesempatannya untuk menjadi ahli surga dengan mensedekahkan, mewakafkan, menzakatkan harta yang ada pada dirinya. Ali bin Abi Thalib gak dikenal sebagai orang kaya, tapi ia disebut sebagai kuncinya ilmu, sehingga dengan ilmunya ia menembus ke dalam surga. Umar bin Khattab dikenal dengan keberaniannya. Khalid bin Walid dikenal jago perang. Ia masuk surga karena ia jago perang. Bilal tidak terlalu pintar, tidak terlalu kaya, tidak dikenal sebagai pahlawan perang. Tapi Bilal hanya dengan menghafal surat Al-Ikhlas, ia merelakan dirinya untuk disiksa. Dan ketika disiksa ditimpa batu panas, ia hanya mengatakan ahad, ahad, ahad.
Tidak banyak ilmu yang dia ketahui, tapi ilmunya berubah jadi perilaku. Sok saya tanya, tahu nggak hadis yang mengatakan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Tahu kan? Tahu. Sanggeus apal kitu tara. Saya ingin ilmu yang kita dapatkan melalui taklim kita itu nggak hanya sekedar menjadi asupan kognitif kita, diketahui oleh kita, tapi juga harus dipraktekkan. Panaya nu gagah ngasih tausiah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saum sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi itu ada saum Senin Kamis, ada juga saum Daud yang diselang 1 hari. Senin Bapak saum, Selasa libur, Rabu saum, dan begitu seterusnya. Jamaah nanya, jadi kalau Ustadz saumnya yang mana? Saya ulang, saum menurut Nabi itu ada saum Senin Kamis dan saum Daud yang diselang 1 hari. Jadi Ustadz saumna anu mana? Sekali lagi, saum itu ada Senin Kamis dan saum Daud. Haye we ngomong gitu kunaon? Sabab Ustadna teu ngalaksanakeun saum sunat. Nggak bisa. Ibu bapak tahu kenapa Rasul itu hanya dalam waktu 22 tahun itu mengubah peradaban Timur Tengah? Apa karena kata-kata hebatnya? Mungkin iya. Apa karena Rasul itu bisa membuat kalimat-kalimat yang menginspirasi? Mungkin betul. Tapi yang jelas kenapa orang mau diajak Rasul pada kebaikan? Karena kebaikan itu tidak hanya dikatakan, tapi kemudian dilakukan dengan tindakan. Bapak Ibu boleh ngecek saya. Saya kalau diundang ngaji, seingat saya tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena saya sedang ngajarin diri saya dan jamaah saya bahwa waktu itu penting. Tadi saya memarkir kendaraan saya di sini jam 8, jam 7, jam 19.45. Kenapa 19.45? Karena Ustadz mengundang saya pukul 8. Saya tidak senang membuat jamaah itu menunggu. Ustadz teh lain artis. Diundang jam 8, datang 6:30 manis santai we. Pan pika gilaeun. Jadi teladan. Kalau bapak dan ibu ngajarin anak-anaknya sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, maka biasakan datang ke masjid itu sebelum ngong adzan. Coba lihat akhlak kita. Ini perbandingan saja. Kalau hari ini Pak Jokowi akan datang ke tempat ini, Pak Presiden, umatnya kudu diaku presiden. Karena itu presiden. Secara konstitusional beliau presiden. Nggak boleh Bapak Ibu bilang gini, lain tad presiden. Pak Presiden mau datang ke sebuah tempat, itu SOP-nya 30 menit bahkan 1 jam sebelum beliau hadir, kita itu harus sudah duduk. Dulu Pak Presiden datang ke Viaduk, datangnya ba'da Isya, orang disuruh ngumpul ba'da Asar. Karyu weh hayu. Yang datang siapa? Presiden. 1 dari 7,8 miliar umat manusia yang Allah kasih nyawa di alam jagat raya ini. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah mau datang dalam sholat subuh pukul 4:03, jam berapa kita ada di masjid? Itu soal akhlak. Makanya sambut subuh itu di masjid, sambut maghrib itu di masjid, sambut sholat duhur itu di masjid. Saya punya kabar gembira untuk Bapak dan Ibu. Sekarang itu saya melihat semangat mengkaji keislaman itu tumbuh di perkotaan justru. Dulu banget, kalau saya memimpin sholat Jumat di perkantoran, Jumatnya pukul 12 kurang 1/4, masjid itu atau kantor itu tetap saja jam 12 baru orang-orang boleh istirahat. Sekarang jangankan untuk sholat Jumat,
2 hari yang lalu saya ngasih tausiah di BI, di Bank Indonesia Kanwil Jawa Barat. Pukul setengah 12:08 atau pukul 11:38 adzan itu berkumandang dan orang-orang itu sudah hadir. Saya nanya, Pak, bukankah waktu makan siang dan istirahat itu pukul 12? Kenapa Bapak pukul 11:38 sudah ada di masjid? Jawabannya apa? Tad kantor manganukur ngagaji saya, Allah mah mere nyawa ka saya. Tumbuh tuh matakna urang nu teu boga kantor kacida teuing lamun telat. Ngantor hanteu, pagawean nganukur hulang jentuh, tapi ka masjid telat. Naon araheunana nu kitu? Ya Allah, lamun aya pamuda anu kitu bu tong diajak jadi mantu. Ini problem banget, bermasalah banget yang kayak. Ini tarbiyah. Kedua, taklim. Apa taklim itu? Taklim itu transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Ilmu yang harus diajarkan sama anak-anak kita itu 2. Satu, ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang kedua, ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Contoh ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Coba acungkan tangannya yang punya kendaraan bermotor. Cung. Punya motor, punya mobil, cung. Ulah ujuk-ujuk jadi teboga, ada mau ditanya. Punya motor? Punya. Lulusan teknik otomotif bukan? Bukan. Punya motor itu nggak usah lulusan teknik otomotif. Kalau motor Anda rusak, apa yang Anda lakukan? Bengkel. Mayar, beres urusan. Sekarang ilmu yang sifatnya fardu ain. Kalau ada satu saja anak kita yang nggak bisa sholat, kan nggak bisa ibu dan bapak itu nelpon saya. Ustadz punten enjing kan Ustadz pada sholat subuh. Iya mah panuhun Ustadz sholat subuhna 2 kali we. Nu 2 rakaat kanggo Ustadz, 2 rakaat kanggo pun anak engke artosna ditransfer. Kacit. Jadi penting mana ngajarkeun budak sholat, jeung ngajarkeun budak teknik otomotif. Sholat. Saya Pak, Bu, saya itu udah lelah. Karena saya sering menemukan kenyataan ada jamaah yang meninggal, lalu kemudian istrinya nelpon saya dan dia katakan begini, Ustadz pun lancek ngantunkeun, panuhun Ustadz tiasa ngibakan. Itu yang nelpon tuh kadang jauh banget rumahnya dari rumah saya. Saya pernah, rumah saya di ujung pintu tol Cileunyi, itu harus kemudian mengurus jenazah di ujung pintu tol Padalarang. Datang nggak? Datang. Kenapa datang? Karena saya menganggap itu sebagai kewajiban. Dan saya pun mau ndak mau, saya harus akui, saya merindukan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang mau ngurus jenazah. Ketika saya datang, dan ini sering kali kejadiannya, saya sering memberikan pertanyaan yang paling sederhana di awal. Saya sering nanya gini, di antara anak-anak Bapak, siapa yang mau membandingkan jenazah dengan saya? Naon jawabanan? Klise banget. Mangga we ku Pak Ustadz supados afdol. Nyebut afdol nanti mani lekoh afdol. Oke, fine. Saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya kafani. Setelah saya kafani, ketika mau disolatkan, saya nanya, siapa anak terbesar laki-laki dari bapak ini? Silahkan ke depan jadi imam. Dan lagi-lagi saya banyak menemukan kenyataan, anak laki-lakinya itu lalu kemudian mengatakan, mangga we ku Ustadz supados afdol. Kalau sudah seperti itu, saya bawa anak-anak itu ke lorong paling gelap di rumah itu untuk menjaga marwah mereka, menjaga martabat mereka, dan saya tanya, jawab sing jujur, bisa sholat jenazah? Dan ternyata banyak orang yang tidak bisa sholat jenazah. Kabayang Pak, urang maot, budak urang teu milu nyolatkeun urang. Saya ingin tanya, ari bapak ibu bade maot?
Badai mah? Badai iraha? Udah pernah nanya apakah anak kita sudah bisa memandikan jenazah? Tanya. Dan maut lagi pasti. Saya tuh nggak habis pikir kalau anak tidak memandikan jenazah orang tuanya. Bertahun-tahun ketika kita masih kecil dimandiin oleh orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita wafat, tubuh kita sudah besar dan kuat. Tapi lalu kemudian dia hari terakhir ia mandi di dunia ini, kita tidak memandikan. Bagi saya berdosa kalau ada anak tidak bisa melakukan itu. Padahal sepengetahuan saya memandikan jenazah itu jauh lebih mudah daripada memandikan bayi. Saya mandiin Adfar dan Azri itu banyak keinginannya. Karake asup KWC geus kieu, papa pakai air anget ya. Ketika disabuni, papa jangan pakai sabun, mukanya pedih. Saya mandiin jenazah belum pernah ada jenazah yang request pengen air hangat. Sugan pas mau dimandikan teh pengen air anget. Jadi ayo didik anak kita. Pertanyaannya, apakah kita cukup ngajarin anak kita dengan ilmu Quran hadis saja? Jawabannya enggak. Saya kasih contoh. Tanggal 29 Mei tahun 1453 Konstantinopel itu jatuh. Konstantinopel itu ibu kota dari Kekaisaran Bizantium yang selama 900 tahun diserang oleh umat Islam tidak kalah-kalah. Kenapa tanggal 29 Mei tahun 1453 jatuh? Karena ada anak muda usia 22 tahun namanya Muhammad Al-Fatih. Dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Siapa Muhammad Al-Fatih? Anak muda yang sejak kecil sudah hafal Quran 30 juz. Di usia 16 tahun ia menguasai 6 bahasa asing. Di usia 17 tahun ia menjadi profesor bidang fisika dan kimia terapan. Di usia 19 tahun ia bisa membuat alat utama sistem kesenjataan paling modern di zamannya. Ia bikin meriam pertama di dunia. Sehingga dengan meriam itu ia bisa menghancurkan tembok Konstantinopel. Oleh sebab itu umat Islam ini nggak cukup belajar Quran hadis. Umat ini juga harus belajar sains dan teknologi. Sesekali saya sering ditanya, Ustadz kenapa Ustadz itu sesekali saya lihat di Facebook itu sering dakwah ke luar negeri. Insya Allah nanti tanggal 2 sampai 5 saya akan berdakwah di Korea. Akhir tahun yang lalu saya dakwah di 3 kota di Australia. Apakah karena saya faqih terhadap ilmu agama? Enggak. Lebih banyak ulama dan asatid yang lebih faqih ketimbang saya. Tapi kenapa orang seneng ngundang saya di negara-negara yang lain yang berbeda bahasanya dengan kita, yang muslimnya minoritas? Alasannya sederhana. Karena saya menguasai bahasa asing. Kemarin imam besar Masjid New York Amerika Serikat yang selama 23 tahun dakwah di Amerika datang ke Jawa Barat. Dan beliau nelpon saya, minta saya 3 hari mendampingi beliau. Ketemu dengan Pak Jenderal Gatot Nurmantio, ketemu Pak Sandi Salahuddin Uno, ketemu sama Pak Ridwan Kamil, ketemu dengan Agim, ketemu dengan beberapa guru besar di UIN. Saya tanya, kenapa Anda meminta saya yang nemenin? Jawabannya juga sederhana. Karena saya menguasai bahasa asing. Dia sudah lama tinggal di Amerika, meskipun orang Bulukumba, Sulawesi Selatan, tapi ia kadang kehilangan kosakata dalam bahasa Indonesia karena keseharian dia memakai bahasa Inggris. Jadi anak-anak kita itu, nih, saya tahu ini masih muda nih. Berapa tahun usiamu nak? Sabaraha tahun bager Yuswa? 12 tahun coba. Masih unyu-unyu. Dan saya lihat untuk ukuran anak 12 tahun, anak ini sabar. Kieu eta tadi. Sing pinternya. Jadi belajar Quran, hafal Quran 30 juz. Belajar hadis, sederhana lah. Saya itu bangga kalau ada anak muda hafal kitab Fathul Bari.
Katalar gitu. Saya challenge saja ya. Kalau di tempat ini ada yang hafal Quran 30 juz, saya sekolahkan. Sampai dia mau berakhir sekolahnya di mana, saya biayai. Kita harus punya komitmen semacam ini agar orang itu punya semangat untuk menghafal Quran. Ya. Sekarang 12 tahun, berapa juz yang sudah dihafal? Ya. Orang tuanya ikut hadir. Ada bapak ibu? Mana ibu nak? Awas ya lamun eueuh. Bapakna nu mana? Nuju teh aya. Oh di rumah. Teu sawiosna punya. Kema ciwit, Bu. Oke. Terakhir takdib. Sorry ya, lebih dari jam 9. Takdib. Takdib itu apa? Takdib itu membuat orang itu beradab. Jadi pendidikan yang baik itu tarbiyah, meningkatkan potensi yang terdapat pada diri anak kita. Ta'lim, transfer of knowledge dengan dua jenis ilmu, ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Yang janji Allah dalam Al-Quran adalah ketika seseorang menguasai ilmu pengetahuan, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Coba sebutkan sama saya sebuah negara yang penduduknya pinter, tapi lalu kemudian negara itu tidak maju. Yang bakalan ada. Jepang itu Pak, Bu, tahun 45 itu luluh lantak. Dibom, dua kawasan paling strategis di Jepang dibom, Hiroshima dan Nagasaki. Keesokan harinya kaisar ngumpulin orang semuanya, lalu kemudian didatangkan para gubernur itu. Dan yang paling menarik, yang pertama kali ditanyakan oleh kaisar itu bukan berapa jenderal yang tersisa, bukan berapa pejabat yang tersisa, tapi yang pertama kali ditanyakan oleh kaisar itu adalah berapa banyak guru yang tersisa. Kenapa nanya jumlah guru? Karena kaisar Jepang paham bahwa peradaban itu dibangun lewat institusi pendidikan. Makanya saya senang negara itu sudah bertahun-tahun sekarang menyimpan anggaran pendidikan itu sebagai anggaran paling besar, 20%. Selepas itu kesehatan. Makanya mudah-mudahan pejabat negaranya jujur ya Pak. Da duit masih gana teh aya. Ngan jujur anu rada susah. Oleh karena itu doain sing jalujur ya. Jangan dibenci ya Pak ya pemerintah teh. Jangan, doakan mudah-mudahan sing jujur. Gimana Ustaz kalau menyusahkan? Faskuk alai, mudah-mudahan kahirupan agak disusahkan. Gitu ya prinsip Islam. Nggak susah, kan gitu ya. Doanya itu gitu. Ya Allah, kalau pemimpin kami memudahkan kami, mudahkan urusannya. Lamun kira-kira ngahesekeun, hesekeun. Adil tuh doanya. Ta'dib, buat anak kita itu beradab. Buat diri kita itu beradab. Ya. Contoh adab itu yang tadi. Biasakan ya Pak ya, kalau taklim itu bapak datang duluan, bapak duduk di saf paling depan. Ulah ngarudag-ngudag aya tihang. Kan gitu. Eta bapak-bapak nu dipengker da eta teh sanes tihang. Tapi eta imajinasina teh eta teh tihang gitu. Ini adab, ini soal adab nih. Jadi kita duduk rapi sehingga yang datang belakangan itu bisa lebih nyaman untuk hadir. Kan saling melapangkan majelis itu bagian dari ibadah. Ajarin ke anak, bapak hidap tuang, hidap neda, ucing nyatu. Ulah ieu mah ya budak. Ngobrol ka Ustad. Ustad, tadi abi teh imah Ustad. Ngan Ustad da keur hees. Jawab abdi teh meunang hese ka bumi Ustad teh kunaon? Da tadi aya anjing, untung anjingna nuju kulem.
Bapak Ibu tahu undak usuk basa dalam bahasa Sunda itu salah satu heritage kita, kekayaan kebudayaan kita. Selain bahasa Sunda, ada lagi bahasa lain yang punya kekayaan yang serupa. Contohnya bahasa Jerman. Kebetulan saya pengguna bahasa Jerman juga. Dalam bahasa Jerman itu kalau nanya ke sesama teman, wie heißt du? Siapa nama Anda? Siapa nama kamu? Tapi kalau sama orang yang lebih sepuh, wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Jadi bahasa Sunda teh deket jeung bahasa Jerman. Matak pinter nage orang Sunda jeung Jerman teh kudu deket. Kudu 11-12 jeung Jerman teh. Sanu 12 na urang. Kunaon urang sabab urang mah mayoritas Islam. Ya. Dah gitu aja. Udah jam 9. Sok aruih. Ikhwatul iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sungguh malam ini saya sangat berbahagia bisa hadir di antara ibu dan bapak di hadapan para asatidz sekalian. Bagi saya ini mengulang memori saya di masa lalu. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan yang terakhir, kita bisa berjumpa di saat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi generasi prestatif, menjadi anak-anak yang mampu menorehkan prestasi di dunia wal akhirah. Orang tuanya semuanya bisa jadi teladan kebaikan. Ya. Dan nanti lain kali mudah-mudahan di taklim berikutnya dengan saya, mudah-mudahan bapak dan ibu yang pertama kali datang bisa duduk di saf paling depan. Anak-anaknya bawa. Ya. Putra Pak. Tahu Pak yang dipikirin oleh anak bapak dari tadi sampai sekarang? Ngan ukur hiji. Si ieu iraha anggeusna. Gitu. Tapi dia sabar. Bawa anak kita itu ya. Biarin main-main di masjid gak apa-apa. Agar masjid menjadi makmur. Agar masjid menjadi tempat yang ramah terhadap anak. Sehingga anak-anak kita ngumpul nanti di masjid, lain di Alfamart. Ya. Ikhwatul iman yang saya muliakan, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.